Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cipta Rakat dari program studi Ekonomi Syariah kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu efektivitas efektivitas produksi tanaman nilam terhadap kesejahteraan petani. Nah, langsung saja, yaitu terkait latar belakang judul tersebut. Seperti kita ketahui bersama, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak atsiri terbesar di dunia, dengan tanaman nilam sebagai salah satu komoditas andalannya. Minyak nilam memiliki nilai ekonomi tinggi karena digunakan dalam industri parfum kosmetik dan farmasi, namun keberhasilan produksi nilam seringkali tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Ada juga beberapa faktor seperti teknik budaya, manajemen pasca panen, dan fluktuasi harga di pasar global juga turut mempengaruhi pendapatan petani. Nah, judul ini juga bertujuan untuk mengukur seberapa efektivitas produksi tanaman nilam dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Hudoa, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, serta mengidentifikasi kendala dan peluang dalam proses produksi distribusinya. Nah, adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas produksi tanaman nilam terhadap kesejahteraan petani, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap banyaknya petani memproduksi tanaman nilam, serta strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui produksi nilam. Nah, adapun tujuan dari judul ini yaitu menganalisis efektivitas produksi tanaman nilam terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya itu juga mengidentifikasi kendala dan peluang dalam budidaya serta pengelolaan pasca panen nilam, serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, dalam judul ini saya mengambil 3 teori, yaitu yang pertama itu teori efektivitas, terus yang kedua itu teori produksi, dan ketiga itu teori kesejahteraan. Nah, menurut dari definisi teori efektivitas itu tersendiri adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam arti, efektivitas juga merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, dalam pengertian teoritis atau praktis juga, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan efektivitas. Bagaimanapun, definisi efektivitas juga berkaitan dengan pendekatan umum. Nah, dan teori selanjutnya yaitu teori produksi. Nah, teori produksi itu juga merupakan bagian dari ilmu ekonomi, yang dimana di dalam itu mempelajari bagaimana produsen atau perusahaan mengelola dan mengkombinasikan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Nah, untuk menghasilkan barang-barang atau jasa secara efisien, teori produksi ini membantu memahami hubungan antara input, yaitu yang dimana input itu juga merupakan sumber daya yang digunakan, dan output itu merupakan barang atau jasa yang dihasilkan, serta bagaimana memaksimalkan hasil dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, teori yang ketiga itu atau teori yang terakhir yaitu teori kesejahteraan. Nah, teori kesejahteraan itu juga merupakan salah satu cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan dalam masyarakat dapat mempengaruhi kesejahteraan individu atau kelompok secara keseluruhan. Nah, teori ini juga berfokus pada pencapaian efisiensi ekonomi sekaligus memastikan keadilan dalam distribusi hasil ekonomi. Nah, selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Nah, untuk memperoleh data atau informasi yang objektif itu, maka di sini saya mengambil tiga teknik, yaitu yang pertama itu teknik observasi, yang kedua teknik wawancara, yang ketiga itu dokumentasi. Nah, yang pertama itu teknik observasi. Di sini saya melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Dalam hal ini, saya melakukan teknik observasi dengan cara melakukan pengamatan terkait dengan pelaksanaan produksi minyak nilam. Nah, yang kedua adalah teknik wawancara. Nah, di sini saya melakukan suatu cara dalam mengumpulkan data yang digunakan
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, yaitu dengan cara saya melakukan wawancara kepada para petani minyak nilam di desa Hudoa, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe. Di sini saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dan tidak menutupi kemungkinan dalam mengembangkan pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu dokumentasi. Nah, dalam dokumentasi ini saya melakukan suatu metode yang dilakukan untuk data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan buku, surat kabar, majalah, serta dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini, saya mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar kegiatan-kegiatan dan rekaman yang terkait dalam permasalahan pada penelitian ini. Nah, selanjutnya itu keabsahan data. Nah, adapun salah satu teknik yang saya gunakan dalam pemeriksaan keabsahan data, salah satunya itu adalah triangulasi. Nah, triangulasi ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.